Halo Sobat Saham Indonesia, ketemu lagi dengan Stock for Indonesia Channel dalam berita saham terbaru. Ikuti terus sampai habis agar kamu gak ketinggalan update informasi mengenai saham. Oke, berita pertama kita mulai dari Wall Street ya. Wall Street kemarin Jumat ditutup menguat nih. S&P dan Nasdaq catat penurunan minggu ketiga. Tercatat Dow Jones naik 0,51%, S&P naik 0,57% dan Nasdaq naik 0,22%. Sedangkan untuk bursa Asia kemarin Jumat tuh berakhir ambles ya, nggak ada Santa Claus rally nih. Untuk IHSG kemarin Jumat ya gara-gara investor asing cabut nih, IHSG menjauhi window dressing dan turun juga ya ikut bursa Asia yang lainnya. Dan bagaimana nih untuk pagi ini ya, pembukaan pekan nih, bursa Asia dibuka cerah, sentimen cenderung sepi. Jadi cuma ikut-ikutan Wall Street ya, hari Jumat kemarin juga dibuka cerah. Nah bagaimana nih dengan IHSG pagi ini? IHSG juga menguat, saham orang terkaya RI, Bian, dan BBCA ngebut. Dan katanya Bian ini adalah penopang IHSG ya, kalau Biannya nggak naik banyak maka IHSG bisa ambles hari ini. Nah untuk komoditi ya, pasar emas, komoditas, forex, libur Natal ya, padahal harga lagi naik, jadi hari ini nggak ada pergerakan harga. Tapi bukan berarti nggak ada berita tentang emiten batu bara ya, tetap ada dong. Nah ini dia, ada berita bos Bian salib juragan grup Jarum sebagai orang terkaya di Indonesia. Wow, keren, congratulations ya buat Bapak Lo Tuk Kwang ya, yang akhir-akhir ini menjadi sangat populer ya, dan beliau ini merupakan juragan dari batu bara ya. Seperti kita tahu Bian adalah emiten batu bara. Total kekayaan beliau sekarang adalah 25,5 miliar US dollar. Dan disusul dengan orang terkaya nomor 2 di Indonesia adalah yang kemarin ada di peringkat 1 nih ya, sekarang tergeser ke peringkat 2. Ada Pak Budi Hartono dengan kekayaan 22,1 miliar US dollar dan Pak Michael Hartono di urutan ketiga dengan total kekayaan 21,3 miliar US dollar ya. Ini dari BCA ya, ada grup Jarum, kemudian ada juga Tower ya, supermarket, dan banyak sekali usaha-usaha dari beliau. Begitu juga dengan Pak Lo Tuk Kwang ya, tidak hanya dari batu bara aja nih, tapi kekayaannya ini juga dari perusahaan energi terbarukan di Singapura, IBT ya, di Singapura Metis Energy, dan perusahaan sistem kabel bawah laut Siak Global. Kemudian orang terkaya di Indonesia nomor 4 ada Pak Sri Pakaslohia, ini yang punya tambang emas ya, dan juga emiten INDR ya, tekstil. Kemudian ada Pak Prayogo Pangestu, ini pemilik emiten BRPT. Oke, kita tinggalkan ngomongin daftar orang terkaya, nanti kita jadi ngiler ya, tapi nggak apa-apa, itu buat motivasi untuk kita ya, karena dari beliau-beliau itu kita belajar bahwa semua mulai dari bawah, karena nggak semua tuh langsung kaya ya. Rata-rata dari mereka itu perjuangannya luar biasa untuk bisa mencapai kesuksesannya seperti saat ini. Nah berikutnya kita ngomongin aja ya, emiten masih di energi. Ada anak entitas usaha dari Trada Alam Mineral atau TRAM, di mana asetnya tuh udah dipalang oleh kejaksaan nih. Nah entitas usaha dari TRAM ini menyetop pengoperasian usahanya, sehingga harus melakukan ya beberapa pemutusan hubungan kerja ya, PHK kepada para karyawannya. Untuk penghentian usahanya ini tergantung dari nanti ya berlaku sampai ada kepastian hukum atau putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap atas gugatan GBU terhadap kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat di Pengadilan Tata Usaha Negara ya. Ya, semoga saja ya segera selesai untuk masalah ini. Nah, berikutnya masih di energi ada Sky Energy atau JSKY yang resmi PKPU ya. JSKY ini emiten yang terafiliasi dengan Wana Arta yang sekarang sedang pilot ya, hingga Belvin nih, influencer saham. Untuk Belvin ini dia menggenggam lebih dari 5% saham JSKY, dan kita tahu sering sekali dipromosikan di grup Telegramnya. Oke, semoga keuangan dari JSKY semakin membaik ya, jadi tidak ada PKPU lagi nih, karena PKPU ini masih sifatnya sementara. Nah, berikutnya kita ke alat berat yang biasa menyewakan alat berat untuk komoditi ya, ada SKRN ya. Untuk Super Crane Mitra Utama ini mau stock split, rasionya 1:5. Nah, ini dia jadwalnya. Jadi setelah stock split nanti untuk jumlah lembar saham dari SKRN ini menjadi 7,5 miliar lembar saham dengan nilai nominal baru Rp20 per saham. Sementara sebelum stock split ini nilai nominalnya Rp100 per lembar saham dengan jumlah 1,5 miliar lembar saham. Untuk kumdatnya nanti pada tanggal 5 Januari ya, jadi awal tahun.
Yang tertarik ikut stock split-nya silakan ya beli dari sekarang. Sementara untuk IBFN ya, Intan Baru Prana membengkak 289% nih ruginya per 31 Agustus. Nah, ini baru sekarang ya laporan keuangan ke kuartal 2 ya. Padahal pendapatannya ini melejit 92% dari periode yang sama di tahun lalu yang hanya 10,73 miliar. Nah, karena ini bebannya itu kan bengkak ya, jadi akhirnya ruginya itu malah melambung nih, bukan malah menyusut, malah melambung. Melambung ke 42,39 miliar ya, jadi ini melambung 289%. Nah, semoga di tahun depan ya, ini jadi semakin membaik. Oke, berikutnya kita ke Zata Jaya atau Yata yang komisarisnya ini adalah Agim ya. Ini adalah pakaian muslimah hijab ya, dimana Zata injeksi modal anak usaha 500 miliar. Jelas saja ya, dapat jumlah yang lumayan nih. Kemarin IPO Zata ini berhasil sampai beberapa hari, bahkan sampai sekarang ini harga sahamnya juga masih sering naik dan sangat laku ya. Apalagi sebenarnya untuk investasi juga masih bisa dipertimbangkan karena secara keuangan juga memang nominalnya tidak besar, tapi secara perkembangan kinerjanya dia bagus. Oke, kita ke properti ya sekarang ya. Mendekati penetapan DPS, right issue, investor Cina melepas 75 juta saham Omre. Investor Cina di sini dimaksud adalah First Pacific Capital Group Limited. Sebelum menjual sahamnya, dia mempunyai kepemilikan yang cukup besar yaitu 78,24%. Namun sekarang karena telah menjual, jadi susut menjadi 73,94%. Dan aksi lepas saham ini hanya berselang beberapa hari menjelang tanggal penetapan daftar pemegang saham atau DPS ya, yang berhak atas rek isu yang digelar perseroan. Untuk rek isu Omre ini akan mengeluarkan saham baru ya, sekitar 1,2 miliar lembar dengan harga penetapan 200 per saham dan harga pelaksanaannya 500 per saham. Untuk rasionya itu 5.000 dibanding 3.439. Sedangkan dana dari hasil reisu akan dipakai untuk pelunasan hutang perseroan kepada PT Mining Development. Sementara untuk jadwal dari reisunya berikut ini. Kumreknya itu di tanggal 23 Desember udah lewat ya. Nah, ini berarti kita tinggal nunggu distribusi nih. Yang kemarin ikut ya, distribusinya itu tanggal 28 Desember. Jadi yang kemarin hold saham Omre sampai tanggal 23, nanti tanggal 28 akan mendapatkan Omre Strip R. Boleh dijual, boleh ditebus untuk bisa diganti dengan ditukar dengan saham Omre. Oke, berikutnya masih dari properti ada Kija ya. Susut 23%, rugi kawasan Jababeka atau Kija hingga September jadi 137,48 miliar. Hal ini memang dikarenakan karena memang pendapatannya naik, walaupun naiknya tipis ya, hanya 4,84% saja dibandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu. Namun karena ada beberapa beban yang bisa ditekan, akhirnya bisa menyusutkan rugi. Nah, lumayan ya, ruginya bisa berkurang. Namun kabar kurang baiknya ekuitasnya malah turun nih, dan liabilitas atau hutangnya malah naik. Terima kasih yang sudah menonton video ini dan semoga bermanfaat. Jangan lupa jika ingin bergabung bersama komunitas Stock for Indonesia bisa menghubungi hotline kami di kolom deskripsi. Sampai jumpa dan semoga sehat selalu. Go Financial Freedom.